Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, selamat berjumpa di channel Sabil Haraki. Ini channel Pondok Pesantren Sabilur Rahman, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Kepala Kantor Kemenag Kota Serang, Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, dan juga ada pengawas untuk Dr. Sahal. Dan insya Allah hari ini kita silaturahmi, kita ngobrol sebentar tentang masa depan santri dalam menghadapi masa depan. Alhamdulillah pada hari ini, sesudah kemarin kita melaksanakan HUT 17 Agustus yang ke-78, dan hari ini kita kedatangan sekali lagi tamu dari Kemenag Kota Serang. Semoga Allah memberikan ridho dan berkahnya di pertemuan ini. Bapak Kepala Kemenag, kira-kira masa depan santri ya, di era persaingan global, apa yang harus dipersiapkan dan apa langkah yang kira-kira tepat untuk masa depan para santri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rahman Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Sopa Mustafa SPDI, para pendengar, pemirsa channel podcast ya Sabilur Rahman. Menarik pertanyaan dari Pak Kiai terkait masa depan santri, ya khususnya Sabilur Rahman dan umumnya para santri di seluruh Indonesia dan dunia Islam ya. Yang pertama, saya sebagai alumni Pondok Pesantren Pak Kiai, saya ini santri gitu. Jadi ketika kalau ada orang nanya gimana masa depan santri, ya saya selalu menjawab, santri itu masa depannya cerah. Dan yang sudah pasti ya santri itu orang yang akan memiliki masa depan yang gemilang, yang bagus gitu kan. Karena memang santri sudah dibekali dengan hal-hal yang sangat kuat ya untuk menghadapi tantangan zaman ini ya. Secara gampang pernah ada yang bilang santri itu kan anonim dari kata sin, nun dan ro. Ya. Banyak yang bilang ya, secara singkat ya sinnya itu sabikuna bil khairat. Jadi orang atau figur individu yang selalu gemar melakukan kebaikan. Ya. Jadi dunia santri itu dunia yang penuh dengan nilai, terutama nilai positif, nilai kebaikan. Di pondok ini diajarkan tentang sholat berjamaah, ngaji, kemudian sholat duha, qiyamul lail, tadarus Al-Quran. Jadi figurnya itu sudah sangat dekat dengan Tuhan. Ya, sudah sangat dekat dengan nilai-nilai religiusitas gitu. Makanya untuk menghadapi tantangan zaman seberat apapun ya santri itu sudah siap, karena memang dia sudah dibentuk menjadi figur yang senantiasa selalu menebar kebaikan dimanapun dia berada ya. Kemudian banyak yang bilang yang kedua nun naibul ulama. Santri itu dikonotasikan sebagai pewaris para nabi, dalam pengertian ya tugas-tugas kenabian, kerasulan itu ada pada diri santri. Dari mulai berdakwah, mengajarkan nilai-nilai agama tentang syariat Islam kepada masyarakat ya. Jadi santri sudah siap dengan tantangan apapun terkait dengan perannya nanti di masyarakat ya. Tentu ya roh itu ruban bil khair ya Pak Kiai ya, sama dengan yang pertama tadi. Jadi saya secara pribadi orang yang berpandangan optimis bagi para santri di seluruh Indonesia, terutama di Sabilur Rahman, untuk yakin, confident dengan modal kepercayaan bagi para santri untuk terus kuat menghadapi tantangan zaman ini. Jadi tidak usah ragu, tidak usah nervous, takut, minder. Saya mah santri nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh gitu. Harus santri itu harus percaya diri, harus optimis, harus kuat, siap menghadapi tantangan zaman, karena kita sudah santri ini sudah disiapkan dengan modal yang sangat kuat, bekal yang sangat kuat untuk menghadapi
tantangan dan perubahan zaman ini. Jadi insya Allah Pak Kiai ya santri di masa depan akan betul-betul berperan dan bisa mengisi berbagai macam pos-pos yang ada di negara kita ini, bisa menjadi pemimpin, legislator, ya politisi, pengusaha, ekonom, wira swastawan, entrepreneur dan lain sebagainya. Intinya santri bisa masuk ke sektor manapun yang ada dalam pergulatan dunia ini. Jadi, mungkin itu Pak Kiai. Bahwa santri ini disiapkan untuk masa depan. Yang memang masa depan ini kan di era globalisasi, era teknologi. Makanya tadi pertanyaan saya berikutnya yang perlu disiapkan, langkah-langkah terkait langkah-langkah yang harus disiapkan, tentu ya langkah yang paling dasar adalah santrinya harus memiliki kompetensi. Kembali lagi, karena bagaimanapun ya meskipun santri itu sudah memiliki kompetensi yang sangat prinsip dalam agama, ya dia sudah memahami tentang doktrin dan syariat agama Islam. Santri sudah sangat familiar dengan doa-doa, dengan hafalan Quran, dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, praktek keagamaan, keseharian. Santri sudah memiliki kompetensi itu, ya. Tentu ini menjadi modal yang kuat, bekal yang paling penting itu kompetensi keagamaan dulu, ya. Setelah itu baru santri dibekali dengan kompetensi elementer pendukung, ya, dari mulai kompetensi IT, kemudian sains, ya, kompetensi yang lainnya di dunia usaha. Santri bisa dibekali dengan kompetensi kewirausahaan, entrepreneurship, ya. Kemudian juga santri bisa dibekali dengan kompetensi politik, artinya bekal ilmu tentang politik. Nanti kalau ada santri yang masuk ke dunia politik, ya sudah mengerti tentang siasah, ya, bahasa itunya siasah, dan kompetensi lainnya bisa kompetensi perbankan dan lain sebagainya. Intinya kompetensi dasar santri ini sudah punya kompetensi agama. Itu yang paling asasi, paling penting. Setelah itu baru dia dilengkapi, disempurnakan dengan kompetensi-kompetensi lainnya yang sifatnya non agama, atau bahasa ininya kompetensi duniawi lah, gitulah. Insya Allah dengan dua kompetensi ini ya santri dimanapun, dari pondok manapun, khususnya dari Sabilur Rahman, akan siap, ya. Langkah-langkahnya sudah dilalui, karena di Sabilur Rahman sudah dilakukan hal ini, Pak Kiai. Kompetensi keagamaan, ya santri Sabilur Rahman sudah ada yang program hafalan 30 juz, 20, dibarengi dengan tafsirnya, pemahamannya, dan lain penterjemahannya. Tentu ini sangat kuat. Dan yang terakhir tentu kompetensi kepribadian disebutnya, Pak Kiai. Kompetensi santri diharapkan ya tentu memiliki integritas, karakter yang kuat. Ini menjadi modal tahapan yang bisa dijadikan landasan santri siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman sekompetitif apapun perkembangan zaman itu. Jadi artinya pesantren dan alumni santri sebetulnya mereka sudah siap menghadapi, insya Allah, ya, insya Allah. Di semua lini. Dan salah satunya di samping kami ini ada Dr. Hidayat, yang beliau jadi guru tapi juga jadi dosen. Kira-kira ini beliau juga lulusan pesantren, lulusan madrasah Darussalam, ya. Iya, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Dayat. Baik, terima kasih Abah Kiai Ova. Yang mungkin perlu disampaikan dalam kesempatan ini, karena ini adalah sesuatu yang sangat berbahagia kami dari Yayasan SEBI, kita singkatnya, ya, Semai Benih Ilmu, yang menaungi institusi dari 3 tingkatan, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dengan Madrasah Aliyah. Adapun konsep yang ke depan untuk perguruan tinggi, kita berada di bawah Yayasan Sabilur Rahman. Nah, dalam kesempatan ini yang kaitan dengan tadi, persiapan yang perlu disiapkan bagi para santri sudah dijawab secara maksimal. Tentu hal ini juga harus didukung oleh stakeholder. Betul. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama tentu, yang sangat dekat dengan kita. Nah, kira-kira dalam kaitan kondisi untuk mempersiapkan
para generasi di era yang akan datang, Kementerian Agama pun menyiapkan dalam kondisi seperti apa, sehingga nanti kontribusi yang sangat luar biasa dari Kementerian Agama terhadap lembaga-lembaga yang berada di naungan Kementerian Agama bisa maksimal. Terima kasih, mungkin itu yang perlu ditanyakan, mumpung karena kesempatan ini ketemu dengan orang nomor satu di Kementerian Agama Kota Serang gitu. Mungkin itu Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Dayat, Abah. Sebetulnya Kementerian Agama dalam blueprint program Kementerian Agama kan sudah ada yang disebut dengan kemandirian pesantren. Jadi dengan program kemandirian pesantren ini diharapkan ya pesantren-pesantren di Indonesia itu betul-betul mandiri. Dalam pengertian ya mereka tidak tergantung kepada pihak manapun, pihak luar manapun gitu, tapi dirancang bangun pesantren itu betul-betul bersifat mandiri. Bagaimana pesantren memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya ya untuk dapur, suplai, bahan pokoknya itu bisa bercocok tanam, bisa berbudidaya, wira swasta, usaha. Nah makanya didorong ke arah sana. Makanya pesantren-pesantren sekarang sudah mulai dilatih pembudidayaan lele, kemudian hidroponik, Pak Dayat, itu sudah dilakukan. Ini dalam rangka menjadi pesantren yang mandiri, kemandirian pesantren. Karena dengan cara ini nanti segala apapun yang ada di pesantren itu lahir dari situ. Selama ini kan pesantren-pesantren di Indonesia kan masih sifatnya kita mengambil dari luar. Umpamanya untuk memenuhi kebutuhan dapur pondok pesantren, ya kita masih suplai dari mana. Nah nanti pesantren-pesantren dengan konsep Pak Menteri Agama ini diharapkan ya tentu akan terjadi efisiensi. Efisiensi kalau pesantren itu sudah bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi mandiri, betul-betul mandiri. Nah makanya itu yang didorong oleh Pak Menteri Agama melalui program kemandirian pesantren. Makanya digandenglah stakeholder yang ada di luar Kementerian Agama dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dengan koperasi, UMKM, dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan hal itu. Belum dari Bank Indonesia juga ada program, belum dari Habitren ya, juga ada bantuan lunak untuk pesantren, kewirausahaan pesantren dilakukan. Jadi Kementerian Agama sangat mendukung, mensupport tentang pengembangan pesantren di Indonesia ke depannya betul-betul terwujud kemandirian pesantren. Ya, pesantren yang betul-betul di samping mencetak generasi yang tafakuh fiddin, pesantren itu juga bisa betul-betul memenuhi berbagai macam hal yang menjadi kebutuhan pesantren. Makanya mulai tumbuh di pesantren ada minimarket, ada sektor perbankannya, kemudian ada yang lainnya. Nah ini lama-kelamaan tentu ini akan menjadi sesuatu yang monumental. Seandainya ini terjadi secara merata di seluruh Indonesia, ya tentu pesantren ini nanti menjadi sesuatu yang menakjubkan. Ya, nanti anak-anak santri nggak usahlah belanja keluar, umpamanya ke Alfamart, ke Indomaret, karena kebutuhannya sudah ada di pesantren. Otomatis keuangan juga betul-betul berputar di pesantren itu. Nanti kebutuhan infrastruktur bisa mungkin dari sektor ekonomi mana gitu. Jadi bisa. Saya yakin ini bisa terwujud ya tidak dalam waktu lama lagi asal dunia pesantrennya juga betul-betul mau membuka diri. Ya, membuka diri, tidak menutup diri karena ini kan sesuatu yang sangat bagus untuk menatap pesantren di masa yang akan datang. Nanti kalau pesantren terus polanya ketergantungan, ya lama-kelamaan ketika dia tidak memiliki modal yang kuat, ya akan bangkrut. Akan bangkrut. Makanya dengan program kemandirian pesantren Pak Menteri Agama ini diharapkan ya pesantren betul-betul otonom mandiri. Mengelola keuangannya, mengelola sektor yang lainnya, ya untuk kemajuan pesantren itu sendiri. Mungkin itu Kang Dayat, secara singkat ya, saya jelaskan tentang kemandirian pesantren yang menjadi program prioritas dari Pak Menteri Agama. Alhamdulillah Pak Kepala Kemenag, kami Sabilur Rahman sebetulnya sudah mencoba kemandirian ya. Satu baik, kita ada ternak lele tapi hidroponik juga sudah. Cuma sementara ini lelenya masih
belum 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 ya Ya, karena kan butuh proses, iya Pak Kiai butuh proses, betul butuh waktu dan iya SDM-nya iya yang benar konsen, iya yang betul-betul fokus gitu. betul Makanya kebetulan nanti tinggal Pak Kiai atur aja penempatan SDM-nya untuk ngurusin ini siapa. Jangan hanya satu orang ngurusi banyak hal, tentu iya akan tidak fokus. iya kita Tinggal nih di pesantren baru ya Pak Dada nih. lulusan aliyah itu baru angkatan ketiga sekarang jadi Tapi kalau perkembangannya luar biasa. Saya yakin Sabilur Rahman ke depan akan lebih alhamdulillah maju lagi melihat potret sekarang saja 4 tahun sudah seperti ini. Saya mudah-mudahan optimis lah, mudah-mudahan yakin. kalau kalau Puun kemenangnya sudah datang ya Sabilur Rahman bisa bisa lebih baik ke depan ya. Insya Allah, Ya. insya Allah. Alhamdulillah sih kita juga pernah menjadi juara umum eh, KSM tingkat Kota Serang ya. Tingkat kota ya. Alhamdulillah. Di KKM Curug ya. Alhamdulillah. Dan dalam kesempatan hari ini juga kebetulan ada pembimbing kami yang membimbing perkembangan dunia pendidikan di pesantren ya. Sana ya Pak Sahal. Barangkali apa yang akan disampaikan? Ya, terima kasih Pak Kiai. Eh, Tadi sepanjang apa itu sudah disampaikan, memang saya punya satu optimisme dari platform yang sesungguhnya ketika berbicara cita-cita kurikulum merdeka gitu ya, yang merupakan penyempurnaan dari upaya menyempurnakan kurikulum yang saat ini berlaku, apa yang sudah menjadi program dicanangkan oleh Sabilur Rahman pada masing-masing tingkat itu merupakan satu modal yang lebih memudahkan lagi segala apa yang dicanangkan, diprogramkan, disyaratkan dalam kurikulum merdeka. Dalam konteks tadi disampaikan juga dalam pembukaan oleh Pak Kepala Kemenak memang demikian. Dalam konteks cita-cita kurikulum itu memang semuanya mengarah kepada pembekalan kompetensi dan kedua pembekalan karakter. Maka dalam konteks ini concern dari kurikulum merdeka juga mengarahkan kepada bagaimana pembekalan para siswa itu berkarakter Pancasila. Ini yang hari ini sudah sekian lama mungkin terlupakan. Jangankan generasi zaman now hari ini gitu ya, generasi-generasi zaman kita sendiri sudah nampaknya ya apa itu nilai Pancasila kan begitu. Nah hari ini maka dengan kurikulum merdeka nanti ada P5 namanya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang arahnya adalah bagaimana mengarahkan siswa untuk dapat meraih kembali lah kira-kira begitu karakter religiusnya dan karakter kepancasilaannya melalui pembelajaran namanya pembelajaran berbasis proyek. Dan dari apa yang tadi disampaikan beberapa program itu salah satu modal menurut saya dalam konteks implementasi kurikulum ini. Tadi ada yang siswa dikirim ke pasar, siswa dikirim ke mana untuk bisa mewawancari dan memang demikian langkah-langkah nanti pembelajaran proyek mulai dari perencanaan proyek, kemudian menganalisis kebutuhan sampai kepada bagaimana menggali informasi dan semua itu nanti melatih anak bagaimana untuk cerdas merencanakan, kemudian cerdas berkomunikasi, cerdas berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang dan di situ juga tentu bagaimana internalisasi karakter juga akan berperan di situ. Inilah yang diharapkan sesungguhnya dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi demikian. Terima kasih Pak Sanal dan alhamdulillah sekali lagi dengan segala keterbatasannya pesantren Sabilur Rahman ini mencoba menutupi kekurangan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha ya. Kami ada program ujian di kapal sebagai sebuah ya inovasi kemerdekaan ini ya. Kemerdekaan mencari ya ya dan alhamdulillah seperti kemarin kita peringatan 17 Agustus dengan Koramil Walantaka ya. Dan insya Allah ini sudah tahun kedua ya. Dan kita akan mengadakan kerjasama dengan pihak TNI
untuk mengajar tentang eh, kemandirian, tentang dan lain sebagainya. Iya, di pesantren. Dan alhamdulillah kami juga sudah kerjasama dengan Dinas Pertanian ya, ketika kami belajar hidroponik. Iya. Ya. Dan kemarin dengan Dinas Sosial ketika kita dapat bantuan lele ya, langsung dari Kemensos ya, alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah kami akan mencoba terus. Sekali lagi tadi tuh Pak, kalau bahasa santri mungkin the power of kepepet. Dengan segala kekurangan kami mencari berinovasi untuk menutupi. Wah, sesungguhnya santri bisa untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu cukup Pak ya. Dan terima kasih Bapak Dr. Abdul Razak, Bapak Dr. Sahal, Bapak Dr. Hidayat. Di pertemuan yang singkat ini, silaturahmi yang singkat ini, kami dapat ilmu baru dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya ke depan Pondok Pesantren Sabilur Rahman dan semua pondok pesantren di Indonesia ini akan mengisi negeri ini sehingga negeri ini kemudian menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah Indonesia merdeka tidak lepas daripada santri dan kiai, dan insyaallah juga Indonesia ini akan maju diisi oleh para santri dan ulama. Terima kasih. Semoga Allah memberikan hidayah dan membimbing kita sekalian. Amin. Kalau Sabilur Rahman, salamnya mungkin wallahul muwafiq ila sabilir rahman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahul muwafiq ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.